Semua orang khawatir tentang masa depan sekarang dan nanti, bahkan anggota Dewan O5, tokoh paling kuat di organisasi SCP. Warga sipil terpaksa menjaga diri mereka dalam ketidaktahuan yang membahagiakan atau mengandalkan omong kosong yang menenangkan dari horoskop dan kue keberuntungan. Tapi Dewan O5 memiliki akses ke metode yang jauh lebih akurat untuk memahami masa depan. Itulah sebabnya ketika O5-2 merasa mulai cemas tentang masa depan umat manusia, dia mengambil tindakan sendiri. Dia sudah menghabiskan waktu menggunakan SCP-2003, sebuah perangkat yang dibuat oleh organisasi untuk melakukan perjalanan singkat ke masa depan dengan harapan melihat nasib apa yang akan terjadi pada umat manusia. Tapi sangat sedikit dari masa depan yang ditunjukkan oleh SCP-2003 yang baik untuk umat manusia, dengan banyak yang menunjukkan berbagai skenario akhir dunia yang sedang dimainkan. Jadi O5-2 memutuskan untuk pergi ke fasilitas isolasi eksistensial beta, fasilitas eksperimental yang berisi realitas yang sepenuhnya terpisah untuk terhubung dengan SCP-411. SCP-411 adalah pria berusia berabad-abad dari masa depan yang menua secara terbalik. Meskipun usia lanjut telah membuatnya agak pikun, fakta berguna tentang masa depan kadang-kadang dapat dicatat dari ingatannya yang tersebar tentang apa yang akan datang. Meskipun membuatnya berbagi informasi, ini adalah prosedur yang beresiko, mengingat bahwa 411 sudah sangat tua sehingga bahkan percakapan yang diperpanjang dapat membunuhnya di saat-saat darurat penuh. Terkadang ini merupakan pandangan paling jelas ke masa depan yang dimiliki organisasi. O5-2 berharap dalam berbicara dengan SCP-411 dia bisa menenangkan kecemasannya tentang masa depan umat manusia. Tapi jawaban yang dia dapatkan dari prekognitif kuno yang pikun dan terikat di tempat tidur tidak persis seperti yang dia harapkan. Ketika dia bertanya kepadanya apakah ada masa depan bagi umat manusia di bumi, dia menjawab, "Planet hangat, inilah yang harus kita bicarakan. Saya dari sana. Anda tahu? Seperti Anda juga, nak. Anda akan tahu lebih banyak tentang itu pada waktunya. Saya senang berada di sini sekarang sebagai gantinya. Salam putri yang hilang, tidak seperti saya. Anda akan segera pulang." Tidak puas, O5-2 pergi tak lama setelah itu. Kecemasannya tidak terpengaruh. Sedikit yang dia tahu, dia punya alasan yang sangat bagus untuk mengkhawatirkan masa depan umat manusia. Dan kita tidak hanya berbicara tentang perang nuklir atau perubahan iklim. Kita berbicara tentang ancaman yang tidak diarahkan siapapun, SCP-001. Dan kali ini bukan bulan hitam atau Raja Scarlet atau saat hari kehancuran yang menakutkan. Hari ini kita berbicara tentang, kita akan membahasnya pada waktunya. Akan sangat memalukan untuk merusak kejutan, dan selain itu ada banyak kekacauan dan kengerian yang harus dilalui sebelum itu. Organisasi selalu secara samar-samar menyadari SCP-001 dan ancaman mengerikan yang ditimbulkannya terhadap seluruh umat manusia. Tapi itu tidak berarti mereka memahami sifat aslinya. Namun apakah penting jika seekor rusa mengerti senapan pemburu atau tidak? Tidak, hanya saja itu harus menghindar dari antara garis bidiknya. Dan metode organisasi untuk menghindari garis bidik 001 dikenal sebagai SCP-2798. Anomali tingkat Tomil ini diciptakan oleh organisasi untuk secara khusus menjauhkan 001 dari kita semua. Sejak awal sejarah tercatat, aktivitas anomali aneh telah dilaporkan menyebabkan penderitaan dan kesusahan terhadap manusia. Ini akhirnya mengarah pada pembentukan organisasi SCP yang tampaknya berkorelasi dengan lonjakan besar dalam aktivitas anomali yang parah dan berbahaya. Semua aktivitas ini diyakini mengarah kembali ke SCP-001, entitas anomali permusuhan dan sangat cerdas atau serangkaian entitas yang ingin mencelakakan umat manusia. Daripada bermain-main dengan anomali 001, mereka berharap untuk menghadapi ancamannya secara lebih langsung yang mengarah pada penciptaan SCP-2798. Untuk terlalu banyak detail mungkin akan mengacaukan video sepenuhnya, tapi berikut kami sampaikan ringkasan singkat tentang apa sebenarnya SCP-2798. Itu terdiri dari 8.000 jiwa manusia yang meleleh serta beberapa SCP yang dipompa ke dalam mantel bumi. Sementara ini datang dengan efek samping tertentu yang tidak menyenangkan. Itu juga bertindak sebagai semacam alat penyelubung. Dengan memompa begitu banyak esensi kehidupan ke dalam bumi, itu membuat kita semua tampak seperti satu organisme tunggal sehingga menjauhkan mata SCP-001 yang awas dari kita semua. Inisiatif ini diberi kode Proyek Serapis. Namun inilah masalahnya, Proyek Serapis tidak pernah dimaksudkan sebagai perbaikan permanen, dan terlebih lagi itu sebenarnya telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Sampai akhirnya baru-baru ini runtuh, perangkat penyelubung bumi telah runtuh bersamanya, dan sekarang mata SCP-001 mulai fokus pada titik biru pucat kita. Dan seperti yang ditakuti O5-2, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Pada 2 November 2016, 001 mendeteksi populasi bumi dan mulai melakukan sihirnya yang menakutkan. Itu mulai menciptakan apa yang dikenal sebagai fenomena yang diubah dari anomali yang sudah ada sebelumnya. Pikirkan mereka hampir seperti SCP Super, hampir secara universal lebih kuat dan lebih berbahaya daripada inkarnasi
aslinya. Jika kamu berpikir SCP sebelumnya berbahaya, maka yang baru ini adalah mimpi terburukmu. Tidak butuh waktu lama untuk kekacauan tiba. Sejumlah besar data organisasi di seluruh dunia mengalami keruntuhan mendadak monster mengerikan, yaitu SCP-058. Jantung kegelapan mulai menyerang area penahanannya. Kelolosan tahanan besar-besaran terjadi di sejumlah besar lokasi dan tentara serta ahli penahanan dikirim dengan harapan dapat mengendalikan situasi yang memanas dengan cepat ini. Foto SCP-439 Earwig sarang tulang entah bagaimana muncul di Imgur. Beberapa rasi bintang bahkan mulai menghilang di seluruh langit. SCP-1000 meluncurkan kudeta kekerasan dan mengambil alih Blalok, Oregon ketika situasi global 001 meningkat dan anomali mulai membanjiri benteng organisasi yang berbeda. Beberapa lokasi dianggap hilang meskipun karyawan diancam dengan pemutusan hubungan kerja jika mereka meninggalkan pos mereka. Beberapa anomali hilang sepenuhnya ke dunia sipil dan mulai menyebabkan kekacauan. M. Al-Hamsi, salah satu penghubung lintas agama organisasi dari Area 19 bersenjata, dikutip mengatakan akan datang harinya bumi ini akan diganti dengan bumi baru dan juga langit, dan semua orang akan dibawa di hadapan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung. Allah lindungi kami. Kamu mungkin bertanya-tanya mengingat bahwa pasukan SCP yang diperkuat dilepaskan untuk menyebabkan kekerasan dan kekacauan di seluruh dunia oleh SCP-001. Apa kami punya contoh spesifik dari beberapa anomali yang dibuat lebih besar, lebih buruk, dan sangat lebih berbahaya oleh musuh misterius ini? Jangan khawatir, sisa dari video ini akan menjadi contoh spesifik dari hal itu. Ambil contoh SCP-087 tangga tanpa ujung. Ini berubah dari entitas lokal di gedung administrasi universitas yang dirahasiakan ke tangga yang lebih berbahaya di Pentagon, yang memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup pintu sesuka hati, mungkin berharap untuk menangkap beberapa orang kuat dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. SCP-106 yang menakutkan juga dikenal sebagai pria tua juga mendapat peningkatan kekuatan yang signifikan. Dia menjadi sangat cerdas sehingga dia mampu berbicara dengan staf organisasi, semacam hanya untuk mengatakan hal-hal buruk kepada mereka saat menyiksa mereka sampai mati. Dia juga mampu mengontrol kemampuan portal dimensionalnya dengan lebih baik, membuat pelarian jauh lebih mudah, yang merupakan berita buruk bagi umat manusia mengingat kecenderungan gelap pria tua. SCP-294 mesin kopi mendapat peningkatan yang sangat aneh sekarang daripada mengeluarkan barang-barang yang dapat mengacaukan individu. Itu mengacaukan ekonomi global melalui keberhasilan atau kegagalan perusahaan Coca-Cola, salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia. Transaksi yang dilakukan pada SCP-294 akan mempengaruhi harga saham global dan keberhasilan perdagangan bagi perusahaan, menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang liar. SCP-662 lonceng tangan pelayan yang memanggil pelayan yang menyenangkan Mr. Deeds berubah dari nyaman menjadi menakutkan. Setiap kali dibunyikan, pendering dibawa ke lokasi acak yang tidak diketahui, di mana mereka akan diminta untuk melakukan tugas yang tampaknya mustahil dan kemudian secara tidak wajar dipaksa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan cedera yang melemahkan dan menyedihkan. Sekarang kamu tahu betapa sedihnya hati Mr. Deeds. SCP-701 tragedi Raja Digantung pada awalnya adalah permainan terkutuk yang mematikannya, menyebabkan kegilaan dan kematian bagi siapapun yang kurang beruntung untuk menyaksikannya. Setelah SCP-001 tragedi Raja Digantung diubah menjadi serial HBO yang dipasarkan secara massal yang dibintangi oleh Javier Bardem sebagai pemeran utama. Pertunjukan itu segera diperbarui selama 5 musim, yang berarti kemungkinan besar akan menyebabkan kematian dan kegilaan yang mengerikan bagi jutaan orang di seluruh dunia. SCP-993 adalah program anak-anak anomali yang meresahkan yang dibawakan oleh badut bobel yang terkenal, yang kami yakinkan anak-anak di antara penonton untuk melakukan tindakan kekerasan atau bejat. Berkat dorongan SCP-001, bobel malah mengambil acara berita dewasa di televisi kabel, di mana itu malah menggunakan pengaruh kekerasannya terhadap pemain kekuatan global. Tamu-tamunya termasuk Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Boris Johnson, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Ketua Kongres Rakyat Nasional China Jiang Zejiang. SCP-1981 juga dikenal sebagai Ronald Reagan terpotong saat bicara adalah rekaman VHS terkutuk dari pidato Ronald Reagan yang menunjukkan mantan presiden dimutilasi dan berbicara omong kosong kekerasan. Tentu saja berkat SCP-001, kaset kecil yang tidak jelas ini mendapat peningkatan yang serius. Itu menjadi serangkaian video yang dilihat secara besar-besaran di platform video Dailymotion. Itu menunjukkan versi Ronald Reagan yang benar-benar berkulit gelap berpidato pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia 2013 di Davos, Swiss. Namun alih-alih darah dan belerang yang khas, isi setiap pidato terdiri dari spesifikasi teknis untuk perangkat teknologi anomali yang belum diketahui. SCP-2006 juga dikenal sebagai terlalu menakutkan, adalah makhluk pengubah bentuk dengan maksud untuk menimbulkan ketakutan dan kengerian pada subjeknya, tapi untungnya tidak terlalu bagus dalam hal itu.
karena organisasi menipunya dengan bentuk-bentuk film monster kategori B. Namun setelah peningkatan SCP-001, tujuannya berubah menjadi menyebabkan kebahagiaan dan kepuasan. Untuk melakukan ini, itu mengambil bentuk SCP-999 tapi tanpa efek anomali apapun. Sebaliknya itu menyerap 15 agen, mengatakan ini adalah yang paling dekat dengan siapapun untuk mencapai kebahagiaan karena mereka tercekik dalam masa agar-agar yang tak terhindarkan. SCP-2337 juga dikenal sebagai Dr. Spangko adalah seorang pria yang hidup dan berakal yang mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh dan tidak masuk akal dengan volume yang sangat keras, menghancurkan benda-benda dengan suara. Namun berkat kekuatan ekstra yang diberikan oleh SCP-001, Dr. Spangko memasuki alam mimpi. Dia muncul pada orang-orang dalam mimpi mereka di seluruh dunia, menyebabkan penderitaan yang cukup besar bagi korbannya dengan berbicara pada mereka dengan suaranya yang memekakan telinga. Hal ini telah menyebabkan kecemasan umum dan kurang tidur yang meningkat di seluruh populasi manusia. SCP-2845 juga dikenal sebagai rusa sangat kuat sebelum SCP-001 mempengaruhinya. Monster ini memiliki kekuatan mengubah realitas yang hampir tak tertandingi dan hanya ditahan di lokasi 100 dengan mengelabuinya agar percaya bahwa ritual ekstensif yang digunakan untuk menahannya sebenarnya efektif. Sulit untuk mengatakan bentuk spesifik apa yang diambil oleh pemuktakiran 001 pada SCP-2845, tapi kita tahu bahwa tak lama setelah itu terjadi, lokasi 100 hilang seluruhnya dan menjadi mustahil untuk menghubungi anggota manapun yang sebelumnya ada di sana. Dan ini hanya segelintir dari anomali tak terhitung yang diubah menjadi SCP super yang berbahaya dan menakutkan oleh SCP-001. Memimpin apa yang tampak seperti serangan terkoordinasi tidak hanya pada organisasi tapi juga kemanusiaan itu sendiri. Semua sumber daya organisasi diarahkan untuk mengendalikan kembali situasi SCP-001 yang baru ini, dan itu mulai mengerahkan sumber daya organisasi yang terkepung yang sudah semakin menipis. Mengapa ini terjadi? Siapa atau apa SCP-001 yang misterius itu, dan apa yang ingin dicapainya dengan membuat anomali bumi menjadi lebih kuat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memiliki harapan untuk menghentikan proses ini sebelum menghancurkan dunia, organisasi SCP perlu pergi ke tempat yang lebih dalam dan lebih gelap daripada yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, dan memperhitungkan rahasia di masa lalu mereka, sekarang, dan masa depan. Kami ingin memberitahumu bahwa disinilah kengerian berakhir, tapi tetap di sini, karena sayangnya mimpi buruk kecil ini hanyalah permulaan. Sekarang tonton SCP-001 Manakah 001 Asli dan siklus Ouroboros SCP-001 kompilasi cerita lengkap untuk lebih banyak kengerian dan misteri SCP-001 yang tak ada habisnya.